Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sembari melewati jalanan macet di ibu kota Jakarta, ada baiknya kita bercakap-cakap tentang peningkatan kualitas ibadah sholat kita. Jadi di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa qasamtus sholah baini wa baina abdi wali abdi masalah. Jadi Allah itu telah membagi sholat itu dalam dua bagian. Qasamtu artinya itu aku telah membagi. Qasamtus sholah, aku telah membagi sholat itu baini, sebagian untukku, wa baina abdi, dan sebagian untuk hambaku. Apa yang sebagian untuk hambaku? Yaitu adalah wali abdi masalah, dan bagian daripada hambaku daripada sholat itu adalah bahwa di dalam sholat itu dia berhak untuk berdoa, memohon kepadaku, dan aku pasti akan menjawabnya, kata Allah. Ini adalah di dalam asbabul wurud daripada hadis qudsi riwayat Muslim. Ini adalah bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kan seratusan tahun ya berdoa dengan luar biasa doanya, dan akhirnya setelah 100 tahun baru dikabulkan. Beliau memohon untuk diberikan anak, dan ternyata indikator pengabulannya itu adalah manzilahnya, tempat beliau berdoa. Beliau mengintip kenapa kemudian Siti Maryam saat itu mendapatkan sebuah anugerah yang besar dari Allah, diberikan makanan gitu ya. Ditanya kenapa, di mana sholatnya gitu. Dan kemudian Nabi Zakaria itu berdoa di makom, di tempatnya berdoanya Siti Maryam, barulah doanya dikabulkan. Dan apa tempat, jadi kunci doa itu adalah, termakbulnya adalah bergantung kepada tempat berdoanya gitu. Nah, ketika Nabi Zakaria berdoa di atas mihrab, di dalam mihrabnya Siti Maryam, akhirnya doanya dikabulkan dan diberikan seorang anak yang bernama Yahya, yang nama itu belum pernah ada sebelumnya. Allah yang langsung memberikan nama Yahya. Nah, atas apa yang diberikan kepada Nabi Zakaria itu akhirnya diberikan juga kepada Rasulullah dan umat-umat Rasulullah, yaitu bahwa tempat yang dimaksud itu adalah di dalam sholat gitu, tempat berdoa yang makbul itu. Maka qasamtus sholah, aku telah bagi sholat itu pada dua bagian, dan bagian daripada hambaku itu adalah untuk memohon kepada aku, dan bagian daripada aku, kata Allah, menjawabnya. Maka itu adalah sebuah kepastian untuk kemakbulan sebuah doa. Teman-teman, untuk itu karena qasamtus sholah ya baini wa baina juga dimaksudkan untuk berdialog secara langsung. Itu juga dijelaskan bahwa salah satu asbabul wurud hadis itu juga terkait apa yang diberikan kepada Musa gitu. Musa nggak bisa berdialog langsung dengan Tuhan, beliau pingsan. Akan tetapi umat Muhammad diberikan apa yang tak diberikan kepada Musa dan umat-umatnya Bani Israel. Makanya sholat itu adalah sebagai sarana, artinya yang lain adalah sarana untuk dialog langsung antara aku dengan hambaku gitu. Nah, kalau dimaknai sebagai sarana untuk dialog langsung sholat itu, bagaimana bisa sebuah dialog berlangsung dua arah jika kita tidak memahami apa yang kita bicarakan gitu. Sebuah dialog akan sukses hanya jika dialog itu berlangsung dua arah. Kalau satu arah itu bukan dialog, namanya itu penyiar TV namanya. Makanya kenapa hari ini ya Indonesia atau dunia sedang disebut berada di dalam era post-truth atau di dalam era pasca kebenaran. Karena semua perbincangan yang terjadi antar dua manusia, antar masyarakat, antar kelompok, itu tidak terjadi sebagai sebuah dialog. Perbincangan yang terjadi tidak tidak terselenggara sebagai sebuah dialog. Kita itu seperti sedang menghadapkan dua buah TV. Kedua-dua TV itu sama-sama bicara dan tidak ada yang mengambil posisi atau peran sebagai pendengar. Kalau dialog itu artinya adalah sama-sama harus saling memahami. Nah, itulah kenapa sholat kemudian semacam menghadapkan dua TV yang kedua-duanya bicara gitu ya. Karena orang
terkadang hari ini juga gitu, apa yang dia sampaikan juga dia tidak paham gitu. Dia tidak paham atas apa yang dia komen. Pembicaranya tidak paham atas apa yang dibicarakan, dan pendengarnya juga tidak paham terhadap apa yang dia komen gitu. Itulah era post-truth. Orang semua berbicara, tidak ada yang mau mengambil posisi sebagai pendengar. Bising jadinya. Nah, makanya qasamtus shalah juga dimaknai sebagai bahwa sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai sebuah sarana untuk dialog langsung antara hamba dengan Tuhannya. Kalau itu adalah dialog, maka orang harus memahami apa yang dibicarakan. Untuk itu teman-teman, mungkin kita akan berseri nanti, karena akan pasti panjang dan dalam, bahwa yang pertama untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat itu adalah naik kelas sedikit dari menghafal bacaan sholat menuju kepada memahami apa arti bacaan sholat. Karena tak mungkin sebuah dialog tercipta jika kita tidak paham atas apa yang kita ucapkan. Maka mari sekarang kita mulai belajar untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita itu dengan cara memahami arti daripada bacaan sholat. Kita mulai ya teman-teman. Mulai daripada niat. Niat ini nanti ada perbedaan beberapa mazhab. Ada yang dilafazkan niatnya, ada yang tidak dilafazkan niatnya. Tapi umumnya pendapat mazhab tidak melafazkan niat, karena niat itu di dalam fuad, di dalam hati. Tetapi kesadaran ketika tidak melafazkan itu juga harus clear. Ketika takbiratul ihram, makanya ada juga mazhab yang mengatakan niat ada yang dari rumah, oke, hambali. Kalau Syafi'i muqarranan, dia itu adalah bersamaan antara niat dengan takbiratul ihram, itu bersamaan tanpa lafaz, tapi keyakinan niat dilepaskan di dalam hati, dan hati betul-betul dalam keadaan sadar bahwa ketika takbir Allahu Akbar itu dia menyadari bahwa dia sedang sholat isya 4 rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum atau menjadi imam atau sholat sendiri begitu. Itu muqarranan, itu artinya bersamaan. Tapi ada juga yang dengan lafaz sebelum takbiratul ihram untuk menertibkan. Nanti ada perbedaan di situ. Saya tidak sedang masuk ke situ. Tapi kemudian setelah takbir, kemudian apa bacaan pertama kita? Doa. Ada yang mengatakan doa istiftah atau doa iftitah. Doa iftitah bisa, atau ada juga boleh juga disebut istiftah. Kalau bacaannya panjang disebut istiftah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebut Rasul itu istiftah. Kalau doanya nanti pendek, iftitah. Karena teman-teman di dalam hadis, jadi ingat, bacaan sholat itu tidak boleh dikarang-karang. Itu hanya harus mengikuti apa yang telah disunnahkan oleh Rasul. Sunnah itu ingat, ada perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan atau tindakan sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Itu adalah sunnah. Jadi tidak boleh dikarang-karang bacaan sholat itu, nggak boleh ditambah-tambah, kecuali pada tempat-tempat di mana diizinkan doa bebas, tapi tetap dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut lagi. Iftitah, kita cari rujukannya. Di dalam hadis ada 12 jenis doa iftitah. Ada 12 jenis, dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Kalau pilihan doanya yang pendek sampai menengah itu disebut iftitah. Kalau mengambil yang panjang itu namanya istiftah. Maka yang paling pendek apa kira-kira? Iftitah yang paling pendek. Di dalam hadis disebut misalnya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Udah cukup. Itu ada hadisnya. Sah. Kapan dibaca yang pendek, menengah atau panjang? Itulah Masya Allah keluasan kebijaksanaan Rasul ya, dari Allah. Itu kalau dalam keadaan kita sholatnya sedang keburu waktu, ya bacalah yang pendek. Kalau tidak baca bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Tapi tentu kalau makan pakai nasi tanpa sayur dan lauk nggak enak ya. Itu makna iftitah itu setidaknya ya. Itu sunnah di dalam sholat, dibaca dan tidak dibaca boleh. Akan tetapi pilih mana, makan nasi saja atau makan pegang piring saja, sementara makanannya cuma di dalam khayalan gitu. Nah, apalagi jenis-jenis doa iftitah itu? Sekali lagi ada 12
contoh doa iftitah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Mulai dari yang pendek tadi, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau kemudian yang sering Nabi seringnya apa? Yang mana yang Nabi sering? Nabi kalau siang hari biasanya pakai yang cuma wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nah, di sini ada sedikit ilmu nih. Apakah ini wajjahtu atau wajjahtu wajhiya lilladzi? Di mana rujukannya? Di dalam seluruh hadis tentang sholat terkait iftitah itu tidak pernah ada kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Karena yang ada adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, tidak ada inninya. Nah, itu kalau siang, sholat siang sampai maghrib lah ya Rasul. Tapi kalau malam hari Rasul itu pakai yang panjang. Karena di dalam Al-Quran, bacaan sholatmu di malam hari jauh lebih membuatmu khusyuk daripada bacaan sholatmu di siang hari. Nah, Rasul kalau yang malam pakai yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini, dan seterusnya. Dan kemudian Allahumma gsilni, dan seterusnya, minas salji wal ma'i wal barat gitu ya, dan seterusnya. Nah, panjang. Atau ada juga jenis yang kemudian menggabungkan, semisal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Digabung. Ini dua hadis yang berbeda digabung, boleh. Rasul sama-sama mensunahkan Allahu akbar kabira, kemudian di ujung disambung dengan wajjahtu wajhil ladzi, dua doa iftitah yang digabungkan itu boleh juga. Nah, dari mana Allahu akbar kabira? Itu adalah dari Abdullah ibnu Umar. Saat itu Rasulullah imam. Biasanya Rasul dan para sahabat membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tetapi kemudian setelah sholat Rasul berbalik arah mengatakan, siapa tadi yang menyebut Allahu akbar kabira? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, Allahu akbar kabira. Abdullah bin Ibnu Umar angkat tangan, saya ya Rasulullah. Kaget dia, takut dimarahin. Ternyata Rasul bersabda, ketika engkau membacakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, terbuka pintu langit dan bergetar arasy Allah menyambut doamu. Nah, itulah dasar daripada Allahu akbar kabira. Hadis tentang Allahu akbar kabira itu boleh. Kadang orang menggabung dengan wajjahtu. Nah, saya katakan tadi tentang bagaimana wajjahtu atau inni wajjahtu. Jadi, apakah ada hadis bahwa bacaan doa iftitah itu adalah inni wajjahtu? Di dalam hadis, jangankan di dalam hadis-hadis sahih, bahkan di dalam kitab hadis-hadis palsu tidak akan ditemukan ada doa iftitah inni wajjahtu. Karena yang ada adalah wajjahtu wajhil ladzi tanpa inni. Nah, apakah ada hadis Rasulullah tentang inni wajjahtu? Ada. Tetapi kapan dibacanya? Bukan di dalam doa iftitah. Itu bukan jenis doa iftitah. Kalau inni wajjah itu di dalam hadis Ibnu Majah itu, di mana Ibnu Umar juga itu mengatakan itu Rasulullah, saya melihat Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban. Beliau menghadap ke kiblat sambil hendak menyembelih hewan kurban. Faqala, dan Rasulullah berkata, inni wajjahtu. Hadisnya begini. Hadza min Allahumma hadza min Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah korbannya Muhammad wa ali Muhammad, dan korbannya keluarga Muhammad. Ingat, Rasulullah sangat menyayangi keluarganya. Meskipun adil Rasul, nanti kalau Fatimah mencuri akan aku potong tangannya, tapi Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada anak dan turunannya, pada zuriyahnya. Hormatilah zuriyah Rasul.
Jadi Allahumma hadza min Muhammad, ini ya Allah, ini adalah kurbannya Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan daripada umatnya Muhammad yang sampai hari ini tidak bisa berkorban. Jadi bagi teman-teman yang fakir tidak bisa berkorban, di masa lalu 1400 tahun yang lalu Rasulullah setiap berkorban sudah meniatkan korbannya kepada antum sekalian yang belum mampu berkorban. Karena setiap Rasulullah menyembelih hewan korban mengatakan Allahumma hadza min Muhammad. Sesungguhnya ini dari korbannya Muhammad, dan korbannya keluarganya Muhammad, dan korbannya umatnya Muhammad yang belum bisa berkorban. Nah, baru Rasulullah mengatakan inni wajjahtu, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, begitu. Jadi tentang inni wajjahtu itu adalah ada hadisnya, tapi kapan dibacakan inni wajjahtu? Bukan di dalam sholat, tetapi ketika menyembelih hewan kurban. Ketika sholat itu dalilnya adalah dari hadis Ibnu Majah, bisa dicek, wajjahtu tanpa ini. Oke, sekarang kita menuju kepada artinya. Bagi yang memilih Allahumma ba'id baini wa baina Allahumma ba'id baini wa bain Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Sekali lagi, tema kita siang ini adalah sore ini adalah tentang meningkatkan kualitas ibadah sholat. Bahwa sholat itu harus lebih maju sedikit dengan memahami arti daripada bacaan sholat. Bentar. Abu Bakar itu adalah orang yang jika seluruh amal umat Islam ditimbang dari sejak beliau orang pertama yang masuk Islam sampai hari kiamat, ditimbang gitu dengan amal ibadahnya, dengan ibadahnya Abu Bakar, dengan nilai ibadahnya Abu Bakar, itu masih berat Abu Bakar. Betapa luar biasanya Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar ketika sholat baru takbiratul ihram, dia ingat akan membaca doa iftitah yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu. Abu Bakar sudah bergetar itu, karena yang dia bayangkan dari Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu adalah dia akan membawa dosa-dosanya. Jadi ketika membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, harus kita ingat dosa-dosa kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada sesama kita. Dan itu yang membuat Abu Bakar bergetar ketika takbiratul ihram, mengingat akan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Apa artinya? Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini, antara diriku, wa baina khotoyaya, dan dosa-dosaku. Ya Allah jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku. Ini ada pengakuan dosanya, ada itu. Tidak mungkin tidak orang, makanya struktur kalimat pilihan bahasanya adalah ada kepemilikan dosa. Ketika sholat itu kita datang membawa dosa, kita datang dengan kesadaran bahwa kita membawa dosa. Makanya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah jauhkanlah aku dari dosa-dosaku. Kata-kata dosa-dosa itu disertai dengan kesadaran bahwa saya ada dosa ketika sholat itu. Ada pengakuan, kesadaran atas kepemilikan dosa itu. Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah baini, antara diriku, wa baina khotoyaya, dan dosa-dosa yang kubawa ini. Sambil diingat dosa-dosanya, itu kaidah membacanya, mengingat dosa-dosa kita itu. Kama ba'atta, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyrik, antara timur, wal maghrib, dan barat. Itu yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat di malam hari. Kemudian Allah menakini kama dan seterusnya, itu yang artinya adalah ya Allah sucikanlah aku, gitu, mandikanlah aku, Allahumma ghsilni, dengan apa istilahnya ya, inti daripada doa itu adalah
cucilah aku, baik cleankan aku gitu. Jadi dengan kesadaran yang penuh, sholat itu harus datang dengan kesadaran yang penuh dosa. Maka doanya adalah Allah magsilni, bisukanlah aku, bukan bisu, cuci, mandikan aku gitu, sucikan aku. Atau apa ya, kayak orang itu dicuci pakai debu gitu loh, pakai lumpur gitu agar suci. Nah, ada juga yang kemudian, kalau yang dari Ibnu Umar tadi, Abdullah bin Umar, itu adalah Allahu Akbar kabiro, ya Allah, sesungguhnya lah Engkau lah yang maha besar dan sebesar-besarnya besar. Itu artinya Allah udah Akbar, kabiro lagi. Akbar itu sudah nggak ada yang lebih besar daripada Akbar. Kabirun besar, yang paling besar adalah Akbarun gitu. Sogirun kecil, yang paling besar kecil adalah asgorun, asgor. Nah, kalau Allahu Akbar kabiro, sesungguhnya Allah maha besar, kabiro lagi, Allah yang maha besar dan sebesar-besarnya besar, itu artinya. Walhamdulillahi katsiro, dan puji syukur kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, katsir itu. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukrotan, bukroh dalam bahasa Arab itu artinya pagi. Wa asila, dan maha suci Allah baik di pagi ataupun petang. Allah baraka alhamdulillah katsira subhanallah bukrata wasila. Wajah tuh, ingat nggak ada endingnya, wajah tuh wajhiya lilladzi fator samawati wal ard, dan inilah aku ya Allah kuhadapkan wajahku, wajhatu wajhiya lilladzi fator samawati wal ard, kuhadapkan diriku, kupersembahkan diriku kepada Engkau, fator samawati wal ard, kepada Engkau sang pencipta langit dan bumi. Fator samawati wal ard, ini wajah tu wajah dari fator samawati wal ard hanifan musliman. Hanifan itu apa sih artinya? Itu menyerah, aku menyerah. Musliman, aku menyerah. Hanifan, aku patuh. Jadi inilah aku menghadapkan diriku dalam keadaan menyerah total. Udahlah Allah, aku udah menyerah dah. Jadi datang dengan kesadaran membawa dosa, kemudian hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, ini wajah tuh, inilah aku menghadapkan diriku kepada pemilik langit dan bumi, kepada pencipta langit dan bumi, hanifan, dalam keadaan tertunduk aku datang, musliman, muslim itu artinya nyerah, itu pasrah. Inilah aku datang dalam keadaan menyerah Tuhan. Segala akal logikaku yang selama ini aku agung-agungkan ketika aku mengaku-aku. Nah, itu takbiratul ihram. Makanya kemudian dibacalah doa iftitah. Doa iftitah adalah doa menyerah, itu doa pembuka, tapi doa pembuka pernyataan menyerah, itu ngangkat apa, bendera putih, itu doa iftitah itu. Wajah tu, inilah aku menghadapkan wajahku, wajhil ladzi fatar samawati wal ard, aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi, hanifan, secara tertunduk, wa musliman, dan juga pasrah, menyerah sudah aku ya Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan sesungguhnya aku bukanlah orang-orang yang menyekutukanmu ya Allah. Itu deklarasi lagi tuh. Wajhatu wajhil ladzi fatar samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati, sesungguhnya solatku. Ingat penggunaan kata solat di situ. Itu bukan solat yang hendak akan kita lakukan besok, karena tidak pakai fi'il mudhari. Inna solati itu artinya adalah sesungguhnya solat-solat yang telah aku lakukan selama ini, wa nusuki, dan ibadah-ibadah yang telah aku lakukan selama ini, wa mahyaya, dan seluruh waktu yang telah aku habiskan untuk hidup, wa mamati, dan kematianku kelak, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarikalahu, sesungguhnya tidak ada sekutu bagimu, wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diciptakan untuk beribadah, wa ma ana minal muslimin,
Dan jika kelak, makanya tadi menggunakan kata-kata sholat yang sudah aku lakukan. Nah, wama ana minal muslimin atau wama ana awalul muslimin, ada versi yang begitu, sama-sama sah. Itu artinya adalah, dan jika masih ada waktu bagiku yang akan engkau berikan bagiku untuk sholat lagi setelah sholat ini, sesungguhnya itu perjanjian itu, dan aku janji bahwa aku akan sholat lagi begitu, dan aku janji bahwa aku akan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuanmu ya Allah begitu. Ama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika amartu wa ana minal muslimin atau ana awalul muslimin wa ma, dan sesungguhnya aku berjanji aku akan menjalankan perintah-perintahmu sebagai orang yang muslim. Itu arti daripada doa iftitah. Jadi sedikit kita review bahwa doa iftitah itu kadang disebut iftitah atau kadang disebut istiftah. Ada 12 panduan dari Rasulullah jenis-jenis doa iftitah. Yang pendek dan menengah disebut iftitah, yang panjang disebut istiftah. Yang paling pendek bisa dengan hanya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Yang menengah wajjahtu wajhil ladzi tanpa inni ya. Wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal ard. Kemudian bisa juga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau bisa juga Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Ada 12 jenis daripada doa iftitah yang disunnahkan oleh Rasulullah. Pahamilah arti sholat, karena itu adalah indikator untuk bisa kita khusyuk. Karena di dalam hadis qudsi dikatakan sesungguhnya sholat itu adalah sebagai sebuah sarana untuk dialog langsung antara aku dengan hambaku. Bagaimana sebuah dialog bisa terjadi jika orang yang berdialog tidak memahami, tidak saling memahami ucapan, dan atau bahkan yang sedang berbicara tidak paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Untuk itulah kenapa penting sekali meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dengan sedikit maju untuk memahami arti daripada bacaan sholat kita. Sampai di sini pembahasan kita. Besok kita akan lanjutkan dengan Al-Fatihah. Doa iftitah sudah ya. Itu adalah doa deklarasi, pernyataan pembuka dan menyerah. Baru dibuka, nyerah. Iftitah itu artinya buka, doa pembukaan dan pernyataan deklarasi kemenyerahan. Itulah artinya hanifan musliman itu. Saya nyerah sudah ya Allah. Udahlah sekarang sekian rencana yang gue bangun gitu ya. Dengan sekian perencanaan perhitungan yang matang, gue udah nyerah dah, gue serahkanlah kepada Allah. Dan harus ada kesadaran di dalam doa iftitah bahwa kita sedang datang dengan dosa-dosa di atas pundak dan punggung kita. Demikian teman-teman, mari kita mulai untuk, kalau nggak bisa dipahami ya dihafal aja dulu lah arti daripada tiap-tiap bacaan sholat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.